Halo pemirsa PJTV dan sahabat berbagi, kembali lagi bersama saya Ranisa di segmen terakhir program Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam. Baik nih Umi, tadi kan kita telah berbincang sangat menarik ya Umi ya, dimulai dari Lebaran, esensi Lebaran, zakat fitrah gitu ya. Nah, mungkin Umi nih, kita balik lagi ke Lebaran gitu ya. Karena sebentar lagi juga kita akan Lebaran gitu Umi ya. Kita kan selama 1 bulan penuh ini, di bulan Ramadan itu kan kita belajar menahan hawa nafsu mungkin Umi ya. Baik Umi, nah jadi kadang kan kita karena terpatok sama oh iya di bulan Ramadan karena sekarang udah enggak lah, ibaratnya udah enggak bulan Ramadan lagi. Kadang kita tuh kayak selalu lupa untuk menahan hawa nafsu kita gitu. Nah mungkin dari Umi, gimana sih Umi caranya agar nilai-nilai dalam bulan Ramadan itu tetap terrealisasikan setelah bulan Ramadan? Ini bagian terberat sih ya. Karena biasanya kalau udah Ramadan, Syawal itu mulai menurun. Mulai goyah lagi ya. Iya, seperti itu. Jadi gimana caranya kita mempertahankan amal-amal tersebut gitu ya, agar tetap konsisten gitu di bulan-bulan yang lain gitu kan ya. Dan ini memang sesuatu yang diminta pula oleh para sahabat dan para salafus soleh gitu teh. Makanya mereka senantiasa berdoa gitu. Jadi yang pertama kita lakukan tuh minta sama Allah ya. Kita minta dulu sama Allah, berdoa dulu sama Allah. Doa mereka apa? Taqabbalallahu, kan kita kalau lebaran gitu ya, bilang gitu kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya kan semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh kalian gitu kan ya. Seperti itu. Nah, berarti yang pertama adalah kita memohon kepada Allah dulu semoga amal-amal di bulan Ramadan tuh Allah terima gitu. Ya, karena kita nggak tahu dari amal-amal itu mana yang diterima ya. Nah, makanya kita berdoa memohon kepada Allah agar amal kita diterima, sehingga kalau kita seperti itu maka itu akan menjadi keberkahan di bulan-bulan berikutnya. Kalau amal tersebut diterima, tandanya apa? Kata para ulama, kalau amal tersebut diterima, tandanya dia itu akan terus dilakukan di waktu-waktu yang lain gitu. Nah, maka kalau sudah kita berdoa, minta sama Allah diberikan kekuatan untuk terus konsisten ya. Nah, yang kedua itu adalah kita usahakan jangan lepas ibadah-ibadah itu, walaupun misalnya mungkin secara kuantitas nggak sebanyak di Ramadan gitu teh. Mungkin kalau misalnya di Ramadan gitu kan ya, kita misalnya target hatam Quran misalnya 2 kali, misalnya 3 kali gitu ya. Seperti itu. Nah, di bulan-bulan yang lain usahakan seperti itu. Tapi kalaupun misalnya kita sampai kemudian tidak bisa mengejar seperti yang di bulan Ramadan, jangan tinggalkan sama sekali gitu ya. Kata Rasulullah SAW kan, beliau bersabda, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, yang konsisten, walaupun sedikit. Jadi jangan sampai misalnya habis Ramadan, Syawal bener-bener udah tilawah hilang, qiyamul lail enggak gitu kan ya, berbagi juga enggak misalnya ya, sholat sunnah enggak lagi, ya udah itu mah nanti hilanglah keberkahan Ramadan tadi itu gitu. Ya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit, kalau bisa idealnya konsistenkan sama dengan Ramadan, kalaupun tidak jangan dilepaskan, dihilangkan semuanya. Jadi kalau bisa kita itu lebih ke ada kesadaran dari diri sendiri juga gitu Umi ya, untuk selalu melibatkan Allah dalam segala hal, segala sesuatunya mungkin Umi gitu ya. Nih Umi nih, kan kita ngobrolin soal Lebaran juga gitu Umi ya. Nih kayak sebelum itu tuh kayak gimana sih Umi cara kita untuk menyambut bulan Lebaran atau Idul Fitri ini itu dengan hati yang bersih gitu, dengan penuh keberkahan, sama juga kita terus selalu untuk tetap berbagi gitu, menjadi salah satu gaya hidup kita gitu. Gimana agar hati kita tetap bersih gitu ya, seperti itu ya di ketika Lebaran ya. Nah, ada beberapa hal gitu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kenapa Allah tuh misalnya di akhir bulan Ramadan tuh memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk zakat. Nah, jadi tunaikan zakat itu salah satu bagian yang wajib kita lakukan gitu ya menjelang Ramadan itu
gitu. Karena dengan seperti itu akan membersihkan hati kita, membersihkan harta kita gitu dengan zakat itu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga memperbanyak doa perbanyak doa, takbir gitu kan ya, menjelang Lebaran itu memperbanyak takbir, memperbanyak doa gitu. Kalau tadi para ulama salafus saleh itu mereka merasa kehilangan gitu Ramadan tersebut karena momen itu hilang gitu. Momen-momen panen pahala tuh ya sudah lewat gitu. Ya seperti itu. Jadi biar kita tetap hati kita bersih, berkah dan seterusnya, maka tadi ya lakukanlah beberapa hal yang Allah syariatkan kepada kita. Ada zakat, kemudian kan ada sholat Idul Fitri, ya kemudian kita juga jangan lupa takbir, doa, minta juga ampunan kepada Allah gitu ya, meminta kepada Allah agar amal-amal kita diterima. Gitu. Betul ya Umi, tapi kadang tuh memang selalu terasa sedih ya Umi ya, kalau misalkan pada saat kita mau lebaran gitu, atau di hari terakhir Ramadan, memang benar-benar kerasa bahwa, oh iya nih, benar-benar bentar lagi tuh bakalan hilang gitu. Memang kayak gak tahu kenapa mungkin Umi ya, kadang kayak aku juga ngerasain bahwa sedih aja gitu kalau misalkan di hari terakhir tuh gitu. Yeah. Mungkin Umi nih untuk untuk mengantisipasi kesedihan itu, atau misalkan untuk lebih ke kita menyambut Idul Fitri yang baru itu, selain yang tadi udah Umi sebutkan gitu Umi ya, mungkin kayak ada nggak sih Umi kayak pesan lebih ke kita perlu apa gitu? Pertama mungkin gini ya, kalau termasuk yang penting nih ya menjelang Lebaran gitu, kita juga saling salamatus sodar gitu. Melapangkan hati kita, melapangkan dada kita kepada sesama kita gitu, kayak gitu teh. Makanya kalau tradisi kita kan saling memaaf-maafkan kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk tadi ya mensucikan hati kita, biar hati kita bersih, udah nggak ada unek-unek gitu. Pokoknya ya udah saling maafin, saling mengikhlaskan, saling menetralkan lagi, menzerokan lagi gitu ya kalau ada permasalahan dengan sesama gitu, seperti itu. Nah, untuk tadi gimana sih biar kita teh nggak sedih, ya itu mah sebuah keniscayaan ya. Karena bagi orang beriman ketika dia lepas dari sesuatu yang berharga itu pasti sedih teh. Gitu, dan sedih itu ya nggak apa-apa, sesuatu yang natural, sesuatu yang wajar gitu. Hanya tadi sedih itu harus move on gitu kan ya. Nah, move onnya itu apa? Move onnya itu seperti yang tadi dicontohkan oleh para ulama gitu. Move onnya berarti kita jangan sampai tinggalin gitu. Tradisi-tradisi di bulan Ramadan, nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan. Baik Umi, tak terasa Umi ya, kita udah di penghujung acara aja gini Umi. Sebelum itu mungkin Umi ada nggak closing statement dari Umi yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa PJTV dan sahabat berbagi di rumah? Ya. Kepada pemirsa PJTV dan sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ya dari bulan Ramadan yang begitu melimpah. Semoga kita bisa memaksimalkan amal soleh kita, ibadah kita, sholat kita, tilawah kita, sodako kita, dan seterusnya. Dan semoga nanti kita bisa melewati Ramadan dengan anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, yaitu gelar tatakun, yaitu gelar orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah, amin ya. Semoga kita semua umat muslim di sini mendapatkan keberkahan dari gelar itu. Jadi dari tadi nih kita udah banyak berbincang ya terkait lebaran, zakat gitu ya. Semoga juga kayak amal ibadah puasa Umi dan juga pemirsa PJTV dan sahabat berbagi semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga selalu istiqomah ya Umi ya, selalu konsisten gitu dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Baik pemirsa PJTV dan sahabat berbagi, program ini juga didukung oleh @teman hijrah. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, boleh hubungi kontak di bawah ini atau mengunjungi Instagram Indonesia Berbagi di @ibf_berbagi atau kunjungi websitenya di www.indonesiaberbagi.org. Saya Ranisa Winatasari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.